friends, welcome to Biztalk, Business Talk. Nah, kali ini gue Grace bakalan ngobrol bareng Rizky, seorang pengusaha muda yang udah mulai usahanya sejak lulus SMA. Dan sekarang Rizky ini lagi menyelesaikan skripsinya. Nah, buat Rizky boleh say hi ke kamera. Hai semuanya, kenalin gue Rizky. Nah, usaha yang lagi dijalanin sama Rizky ini cukup unik dan berbeda nih dari teman-teman orang muda nih yang pada umumnya. Karena kan biasanya bukanya food and beverage dan lain-lain. Kalau Rizky ini agak berbeda ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ki, bisnis apa sih yang lagi lu jalanin sekarang? Sekarang buka exotic pet shop sih. Jual beli reptil, burung juga ada. Cuma spesifiknya emang di reptil karena emang best sellernya emang di reptil usahanya. Oke, kenapa dari sekian banyak hewan nih? Kenapa hewan yang lu pilih itu reptil? Karena menurut gua reptil unik, kayak belum banyak nih, nggak kayak pet shop lainnya kayak anjing atau kucing yang udah banyak, jadi saingannya banyak kan. Kalau reptil kan saingannya dikit. Nah, jadi gampang lah masuk ke pasarnya. Dan juga gue suka reptil, awalnya juga gue hobinya dari main reptil karena unik aja menurut gue, nggak banyak orang yang pelihara reptil. Oke. Terus sejak kapan dari lu yang mulai pelihara itu, sejak kapan lu akhirnya memutuskan untuk udah mulai aja nih bisnis ini reptil? Pas gue lulus SMA tuh gue coba pelihara kadal awalnya. Nah, dari situ 1-2 bulan gue oke sama kadal. Habis itu nemu reptil, ternyata ada reptil jinak juga yang lain. Nah, gue bosan pelihara kadal, gue jual, terus beli yang lain. Nah, semenjak itu cuannya ada, nah gue mulai deh jual beli reptil dan mempelajari lah banyak reptil. Oke, ngomong-ngomong soal cuan nih, emang kira-kira berapa sih omsetnya nih per bulan kalau boleh tahu? Nah, kalau udah buka toko gini omsetnya bisa sampai 15 atau 20 juta kalau omset per bulannya. Wah, lumayan juga ya. Nah, pastinya kan untuk awal-awal buka usaha ini kan butuh modal dong, ya kan? Modal awal buat buka usaha ini tuh kira-kira dari mana sih, berasal dari mana? Apakah dari tabungan pribadi atau apakah dari dukungan orang tua juga gitu? Untuk modal awal, gue kan buka usaha ini berdua. Nah, kita dari tabungan pribadi masing-masing patungan. Nah, untuk biaya sewa ini, nah baru ada campur tangan lah sama orang tua dikit, sama beli-beli yang lain ada campur tangan sih orang tua dikit. Oke, berarti orang tua kayaknya ngedukung nih ya kelihatannya. Tapi waktu pertama kali respon orang tua lu tuh gimana sih waktu tahu oh anak gue pengen buka bisnis reptil nih gitu? Dulu pas awalnya orang tua gue tahu gue hobi reptil, gue kan awalnya beli diem-diem, otomatis nggak dikasih dong, bahkan reptil gue hampir mau dibuang. Wow. Nah, terus semakin lama dia udah biasa, gue bilang reptilnya jinak kok, gue kenalin ke orang tua. Habis itu gue bosan reptil, gue ganti, orang tua gue semakin kenal lagi sama ular. Bahkan yang tadinya orang tua gue dua-duanya takut sama ular, sekarang makin berani. Nah, terus gue jual, dia tahu cuannya berapa. Nah, habis itu gue bikin usaha, dia bolehin deh. Karena tahu cuannya itu berapa. Setelah tahu cuan jadi langsung oke gitu ya, didukung. Tapi untuk buka usaha kan pasti ada kendala nih. Nah, untuk buka usaha reptil ini sendiri kendalanya apa tuh kira-kira Ki? Enggak cuma reptil sih. Kalau pet shop sih pasti kendalanya sama ya. Kalau hewannya sakit atau hewannya mati, atau bisa aja nggak ada penjualan pas minggu itu. Nah, kendala-kendalanya sih paling kayak gitu doang sih reptil. Ya harus dikasih makan tiap harinya, gitu-gitu. Terus kalau misalkan hewan mati apa gitu kan, pernah nggak sih ngalamin yang tiba-tiba ada hewan yang mati atau sakit gitu, jadi kan ngalamin kerugian, tapi pembelinya juga sedikit gitu, pernah nggak? Pernah dong pastinya, cuma kan namanya juga buka usaha pasti ada rugi ada untungnya. Terus juga ya ketutup lah sedihnya itu sama senangnya, karena gue juga suka sama reptil hobi. Oke, kalau gitu berarti suka duka dari buka usaha ini apa tuh Ki? Sukanya ya cuannya lumayan, terus gue juga suka kan pelihara reptil. Nah, juga bisa kenalan sama orang baru. Kalau customer kan pasti banyak tanya dan juga ngechat terus tuh. Nah, itu bisa juga jadi koneksi lah, ngechat panjang lebar, kenalan. Nah, terus kalau dukanya, kalau hewannya sakit udah pasti kita sedih. Hewannya udah nggak bisa dijual tuh kalau sakit-sakit gitu, kita harus rawat dulu ke dokter hewan.
Terus kalau dia meninggal, nah itu mengalami kerugian gede. Terus juga kalau sukanya tuh kita nge-breed hewan tuh ada esensi sendiri lah kalau berhasil. Terus cuannya kan juga lebih gede lagi kalau punya anak kan banyak. Oke. Nah, kan dari tadi nih cuannya gede, terus kayak gue liat-liat nih kan lu masih muda banget lah ya, bahkan masih nyusun skripsi nih, belum lulus kuliah tapi udah bisa menghasilkan cuan yang lumayan. Kira-kira ada nggak nih tips and trick buat teman-teman yang di luar sana nih yang masih muda juga tapi mau buka usaha tapi belum tahu nih tips and tricknya apa? Boleh dong dibagiin. Kalau tips and tricknya, yang pertama sih pasti ya mulai aja dulu. Kayak gue kan misalkan bisnis ini gue nggak tahu cuannya bakal segede gini. Awalnya gue cuma iseng-iseng karena hobi. Tahu-tahu lumayan cuannya. Pokoknya tips and tricknya ya mulai aja dulu. Pas rugi jangan langsung mundur. Terus berjuang sama ya jangan pernah menyerah aja, sama mulai aja dulu. Oke deh kalau begitu. Buat Beast Friends yang pada penasaran nih toko area reptil kayak gimana sih? Nah, bentar lagi bakal ditunjukin sama temen gue Novia gimana sih keadaan situasi dari toko area reptil ini. Langsung aja next. Oke, terima kasih Grace. Nah, sekarang saya sudah berada di toko area reptil milik Rizky di Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Nah, ayo kita lihat tempatnya yuk. Nah, sekarang saya sudah bersama pengurus area reptil di sini yaitu Kariko. Mari kita tanya bagaimana cara makan hewan-hewan di sini dan cara merawatnya. Selamat siang Kariko. Ya, halo, selamat siang. Nah, aku mau tahu nih hewan-hewan apa saja yang dijual di sini. Kalau hewan yang dijual di sini kita beragam ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk yang pertama ini ada crocodile skin di sini. Dia kulitnya mirip sama kayak buaya. Oh, oke. Ya. Sejenis buaya gitu. Iya benar. Ini kenapa mereka suka karena ini kayak ini How to Train Your Dragon yang Night Fury itu dia mirip kepalanya. Oh gitu. Ya. Ini makannya apa? Kalau ini makannya cuma Hongkong sih. Ya. Oh, oke. Kalau untuk harga ini kita bisa kenal di 450.000. 450.000 ya? Ya. Ini juga ada ukuran yang udah dewasa. Dia nggak bisa lebih lagi dari ini. Paling cuma perutnya doang besar dikit. Oh, biasanya banyak yang beli? Banyak, ini banyak yang beli karena bentuknya itu lucu kayak buaya gitu. Oke. Lucu ya, ternyata Iya. kayak buaya. Ya. Selanjutnya kita ke BP ya. Nah, untuk yang kedua ini kita di sini ada ball python. Oh gitu. Ini Iya. kenapa namanya ball python? Nah, kenapa namanya ball python? Karena kalau kita pegang tuh dia langsung melingkar kayak bola. Oh, karena mirip Iya. bola ya? Dia takut gitu. Mau coba pegang? Boleh? Teksturnya dia Iya, halus ya ya. lembut, halus sama. Nah, Ini- untuk kenapa? Ini banyak yang beli? Kalau ball python ini paling laku di toko kita. Ah, begitu. Iya, paling laku. Untuk jenisnya yang ini dia banana dapat di harga 3,5. Kalau yang ini ada jenis spider ya. Jenis spider ini dia lebih ini, karakter lebih banyak gerak. Oh gitu. Iya. Kenapa namanya spider? Karena geraknya nggak beraturan kayak abal-abal. Banyak-banyak gerak gitu dia. Ah, iya lucu. Iya. Selanjutnya ini ada laser bee. Jenis laser bee dia. Sama ini ball python juga. Sejenis ya sama yang? Iya benar, sejenis. Oh, ini Kalau- cowok atau? Nah, ini cowok. Ah, Iya. oke. Kalau laser bee ini kita kena di harga 3,5. Selanjutnya ini ada mojak nih, versi terakhir kita di sini. Mojak ini kena di harga 4 juta. Oh gitu ya, berapa Iya. jenis baru di sini? Iya banyak banget jenisnya. Kita kebetulan sekarang lagi banyak yang kosong malah. Tadi itu ada Lucy itu full putih, lebih bagus lagi. Kalau cewek itu biasanya beli yang Lucy. Oh, Iya. karena kayak berarti di sini tuh sering banget yang namanya beli ular ya? Iya, paling laku ular di kita. Ular ball python paling laku. Oh, ball python berarti Iya. jenis yang Ya ini aja udah sold bahkan, yang laser bee ini. oh. Iya, udah oke, sold. oke. Ini tinggal nunggu hari aja sold juga. Untuk yang selanjutnya ini ada iguana di sini. Nah, sayangnya di toko kita ini lagi habis. Oh, Di habis sisi iguananya. Iya, jadi kita tinggal beli doang.
Oke. Nah, kalau dari jenis-jenis iguana ini kita ada banyak ya, ada green, blue, red, sama albino juga ada. Oh banyak ya. Ya, Terus cara ngerawatnya itu gimana ya? kalau merawat ini sih harus dijemur tiap hari ya, dijemur, direndam. Nah, untuk makanannya juga dia herbivora, sayur-sayuran gitu, kayak caisim gitu. Oh makanannya. berarti mereka makan sayuran. Iya benar, wortel juga bisa, wortel. Kira-kira ini dijual seharga berapa ya? Kalau yang blue ini 1,5. Ah 1,5. Nah, biasa tuh kalau misalnya orang diharap tuh yang green. Itu berapa? Kalau green kenanya di 500.000. Nah, Oh. ini iguana ini yang ngomong banyak nih pelihara iguana karena orang tuh suka gitu ya. Ya karena dia juga enak buat dipegang kali. Iya, agak kasar-kasar dikit tapi fisiknya enak dipegang. Oke, selanjutnya. Nah, untuk koleksi ular selanjutnya kita ada cross neck di sini. Oke, kenapa namanya crossneck? Kenapa namanya cross neck? Karena dia suka hinggapnya di jagung, daun-daun jagung gitu, dia suka ngumpet di jagung-jagung. Oh lucu. Dia tuh ukuran yang kecil, ukuran segini. Oh berarti ada ukuran gedenya ya? Iya, ukuran gedenya segini. Ukurannya cukup jauh. Iya, ukurannya jauh ya. Iya. Ini pun yang gede ini male. Kalau female bisa lebih gede lagi daripada ini. Oh berarti yang female malah lebih gede ya? Iya benar. Oke, bisa dilihat coraknya. Lebih halus gitu ya jadi. Iya. Kurang halus juga ini. Oke. Selanjutnya. Nah, terus selanjutnya kita ada berbagai di sini. Oke, ini perawatannya kayak gimana ya? Kalau untuk perawatan ini mirip-mirip sama iguana ya. Dia juga harus dijemur, direndam gitu juga. Oh sama ya. Terus Iya. kalau makan? Kalau makan ini dia makan kecoa dubia bisa, kecoa serangga gitu bisa, sama sayur-sayuran juga bisa. Oh makannya Iya. kecoa dan sayur-sayuran ya? Ya. Nah, ini kenapa namanya Blood Dragon? Karena di sini dia ada ini jenggotnya. Oh berarti ciri khasnya dia. Iya. Terus kenapa namanya dragon juga? Di sini juga ada sayapnya kecil gitu. Oh, ciri khasnya Iya. lucu gitu ya. Untuk Blood Dragon ini orang luar negeri paling suka sih. Orang luar negeri itu banyak yang pelihara ini. Gitu ya. Iya. Kebetulan yang ini female. Oh ini female Ya, ya? ini male-nya. Ini mana? Oke, perbedaannya apa ya? Kalau female perutnya lebih gede sih dibanding male. Karena kan dia buat lahir kan, jadi otomatis lebih gede. Nah, untuk harga kalau yang segede gini juga kenanya 2 juta. Oh ini 2 juta. Kalau yang kecil itu 850. Nah, pernah ada kasus ini makan anak. Oh bisa makan Iya. anaknya? Iya, anaknya dimakan pernah. Satu. Oh begitu. Oke. Nah, koleksi terakhir kita di area reptil ini tarantula yang paling terakhir. Oke, tarantula ya. Iya. Nah, tarantula ini ada jenis nih. Ya ada Hamori, Albo, ada Metallica juga. Harganya juga beragam. Tergantung jenis, tergantung ukuran. Tergantung jenisnya ya? Iya. Kalau perawatannya? Nah, kalau perawatan tarantula ini paling mudah bagi Oh, paling mudah ya? bagi saya ya, paling mudah. Karena cuma tinggal di watering sama kasih makan doang. Oh begitu. Untuk kotoran juga. Kalau untuk makanan dia makannya jangkrik sama kecoa dubia. Nah, Oh, dua itu doang paling. Kalau enggak, Hongkong, serangga-serangga gitu kali. oh begitu. Makanannya Iya. berarti serangga. Masing-masing dari tarantula ini juga ada jenis-jenis kelembapannya. Ya, misalnya contoh Hamori. Hamori ini kelembapannya 60%. Nah, kalau Albo ini bisa 40% gitu kelembapannya. Oke, berarti tergantung jenis-jenisnya gitu Iya, ya? benar. Nah, untuk koleksi di toko kita paling ini aja sih udah semuanya. Nah, untuk lebih banyak lagi paling cek di IG kita itu reptil.new. Nah, untuk yang mau datang juga boleh nih di Tanjung Duren, di dekat belakang Halloween Tanjung Duren. Oke, berarti kalau mau mengunjungi pakai bisa lewat IG atau... Langsung datang ya, bisa banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa pembeli dalam seminggu ini? Kalau pembeli datang ke sini ya, nggak gitu banyak ya. Paling seminggu tuh cuma ada satu dan bisa juga nggak ada gitu. Oke, biasanya pembelinya itu datang ke toko ini atau bagaimana? Kalau pembeli banyak kan di e-commerce kita. Karena gampang, bisa jadi Iya, jadi benar. lainnya lebih enak ya. Oh, kalau misalnya dari pembeli dari e-commerce biasanya pengirimannya tuh bagaimana? Kalau untuk pengiriman kita ini ya, kita packing pakai kotak makan gitu. Kadang kalau misalnya untuk BP kita kasih koran supaya dia nggak goyang-goyang. Tadi luar tadi ya? Habis dikasih koran, baru kita masukin ke tasnya area reptil ada khusus. Oke, ada khususnya berarti. Iya. Oke, terus kalau hewan di sini ada yang pernah kabur gitu nggak? Kalau kabur pernah, yang ini buah python tadi. Oh, buah python. Ya, pas lagi mau kasih pas kasih mau makan, dia keluar. Karena kan kadang ini bukan dikit kan, Heeh. dia keluar langsung. Oh,
Oke, karena oke. dia suka tempat gelap, jadi dia langsung nyari tempat gelap gitu. Karena dia suka tempat gelap jadi makanya dia Iya. Oke. Oke. Paling segitu aja pertanyaan dari kita. Dan makasih udah meluangkan waktunya ya. Iya, sama-sama, makasih juga udah di sini. Nah, segitu saja Grace yang dapat saya sampaikan dari lokasi di area reptil ini. Dan teman-teman yang mau memelihara reptil bisa mengunjungi Instagram mereka yaitu @reptil_new dan bisa langsung mengunjungi toko mereka yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terima kasih. Oke, thank you Novia udah melaporkan langsung nih dari toko area reptil. Nah, Beast Friends, untuk episode kali ini segini dulu aja. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat nih untuk Beast Friends semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan see you next video. Bye-bye!